Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana lil ibadahi wa hadana ila tariqis sa'adah. Wassalatu wassalamu ala Mustafa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada perkuliahan hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-12. Jadi teman-teman, untuk hari ini kita akan membahas atau mendiskusikan berkaitan dengan evaluasi dalam pembelajaran atau evaluasi di dalam RPP. Jadi mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, di pertemuan yang kemarin, di pertemuan yang 10 dan pertemuan ke-10 dan pertemuan ke-11, kita sudah membahas kaitannya dengan bentuk penilaian. Tapi lagi-lagi teman-teman semuanya, kemarin baru saya jelaskan berkaitan dengan bentuk penilaian kognitif. Tetapi untuk hari ini saya akan menjelaskan bagaimana proses, instrumen, bentuk penilaian, sikap, kemudian pengetahuan, dan psikomotorik atau keterampilan. Nah, kita review sebentar ya, atau remaining sebentar, bahwa kita perlu pahami bahwa dalam bentuk penilaian itu ada sifatnya tes dan non-tes. Nah, saya berikan contoh seperti ini. Ini tes yang Orean ya. Orean berarti ini sifatnya subjektif, alias analisis dari dosen atau analisis dari guru kaitannya dengan hasil pengerjaan dari siswa. Jadi contohnya jelaskan mengapa perbuatan liar dianggap sebagai syirik kecil. Itu pasti jawabannya bukan 1-2 kata saja, tapi secara umum atau secara spesifik jawaban dari Orean ini adalah Orean yang agak panjang. Itu berkaitan dengan soal uraian. Ada pilihan negara seperti ini, tapi lagi-lagi teman-teman semua diwajibkan untuk membuat kisi-kisi terlebih dahulu, termasuk apakah menggunakan C1, C2, C3, apakah soalnya pilihan ganda, apakah soalnya uraian, apakah soalnya isi yang menjodohkan, dan seterusnya. Terus kemudian ini contoh uraian singkat. Jadi uraian singkat itu jawabannya paling ya 2-3 kata sampai 4 lah, sampai 3 lah. Menyembah batu, patung, dan binatang termasuk perbuatan, maka istilahnya tidak panjang, perbuatan syirik. Gitu. Juga termasuk juga menjodohkan. Kalau menjodohkan itu ya menyesuaikan atau menjodohkan antara satu pertanyaan yang biasanya tidak ada narasinya, tidak ada deskripsinya, tetapi langsung. Contoh, azam. Azam itu artinya berkeinginan kuat. Kemudian amin. Amin itu apa di sini? Ada nggak? Jujur. Kemudian takabur, sombong. Nah, itu teman-teman ketika membuat soal atau membuat jenis evaluasi penilaian, itu harus jelas perintahnya. Modelnya akan memberikan garis lah ataukah apa. Itu kaitannya dengan soal menjodohkan. Adapun yang selanjutnya adalah menyusun. Contoh menyusun seperti ini. Wala ala adim hulukin inaka. Ya mungkin seyogianya penulisannya menggunakan tulisan Arab, tapi dalam konteks ini mungkin kecenderungannya untuk anak SD, pendidikan masih dasar, dan seterusnya, maka yang digunakan seperti ini. Maka ada beberapa kata, beberapa kalimat yang diajak, kemudian teman-teman atau mahasiswa diminta untuk menyusun menjadi kalimat yang benar dan sempurna. Wala ala adim hulukin innaka la yarhamman annasa la Allah yarhamhu. Maka yang benar setelah disusun secara sempurna dan secara tepat, maka wa innaka la'ala khuluqin adzim, atau man la yarhamun nas la yarhamullah. Termasuk juga pertanyaan benar dan salah. Takabur merupakan perbuatan mulia, benar atau salah? Artinya kalau jawaban S salah, kalau B benar. Itu ya. Terus ini mungkin itu yang saya jelaskan. Kemudian saya share screen lagi yang kedua. Mohon izin. Kaitannya dengan langkah-langkah penilaian dalam LPP. Teman-teman harus pahami dulu kenapa harus ada penilaian di dalam RPP, atau kenapa di dalam proses pelaksanaan pembelajaran itu harus ada evaluasi yang wujudnya adalah penilaian. Kita pahami dulu bahwa penilaian itu adalah proses mengumpulkan informasi atau proses
pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Jadi penilaian itu bukan hanya orientasinya bukan hanya seberapa pahamkah siswa berkaitan dengan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru, tetapi juga bisa menjadi sebuah evaluasi bagi guru, apakah proses pembelajaran yang dilakukan itu apakah sesuai, kemudian efektif, efisien, tepat guna, tepat waktu, dan seterusnya. Maka pengumpulan informasi berkaitan dengan seberapa pahamkah atau seberapa kompetensi yang dimiliki oleh seorang anak atau seorang siswa dalam memahami suatu materi tertentu, maka ditempuh melalui berbagai teknik penilaian, terus kemudian menggunakan berbagai instrumen dan berasal dari berbagai sumber. Nah, tentunya teman-teman harus pahami juga ketika seseorang saya itu nilainya apakah modelnya serampangan tanpa membuat kisi-kisi atau membuat soal dan seterusnya. Nah, yang menjadi permasalahan kadang-kadang siswa itu ketika diberikan soal evaluasi, lah Pak ini kan belum pernah diajarkan. Itu kan banyak yang terjadi, kasus-kasus yang terjadi di situ. Nah, maka dari itu teman-teman harus pahami dulu untuk menyusun penilaian atau menyusun soal ataupun kisi-kisi itu harus berkaca pada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan KKM. Sejauh mana target yang akan ditempuh oleh seorang guru dan sejauh mana materi yang telah disampaikan oleh seorang guru. Sebagai contoh, guru tidak boleh ketika OTS menyampaikan atau memberikan soal yang atau semester 1 mungkin ya, guru semester 1 atau semester gasal guru memberikan soal semester genap. Itu nggak boleh. Karena materi yang disampaikan belum sampai ke tahap itu. Atau guru belum menjelaskan kaitannya dengan materi yang di semester genap. Terus kemudian penilaian itu ada di mana saja? Penilaian itu ada di proses dan hasil. Jadi penilaian itu bukan hanya kaitannya dengan hasil saja, tapi ketika proses kemarin kan sudah ada formatif, sumatif dan seterusnya. Itu penilaian itu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Terus kemudian pendekatan tidak masuk. Kemudian penilaian sikap. Jadi sikap itu Pak, apakah ada pertanyaan seperti itu? Pak, apakah sikap itu bentuk soalnya tes atau non tes? Nah, maka dari itu kita jelaskan di sini bahwa penilaian sikap merupakan kegiatan mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial. Jadi berhubungan dengan hubungan vertikal dan hubungan secara horizontal. Nah, yang diamati apa? Yang diamati adalah perilaku kehidupan sehari-hari oleh guru atau oleh temannya dan seterusnya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas sebagai hasil dari pendidikan. Nah, contohnya apa Pak modelnya? Nah, ini instrumennya. Contoh soal untuk atau penilaian untuk sikap, baik itu spiritual maupun sosial. Maka instrumennya adalah atau bentuknya adalah jurnal atau jurnal perkembangan sikap siswa. Contohnya apa? Sebenarnya sekarang tanggal 21. Nama peserta didik Egi. Catatan berlaku bolos dari mata pelajaran PAI. Butuh sikap berarti dia sosial. Kemudian tindak lanjutnya maka akan dipanggil oleh guru pendidikan agama Islam. Kemudian setelah dipanggil maka diberikan teguran dan seterusnya. Nah, Pak, sebuah pertanyaan seperti ini lah. Apakah semua siswa itu bisa dinilai semuanya? Seandainya dalam satu kelas guru ngajar 40 siswa. Nah, sedangkan yang diajar bukan hanya satu kelas, tapi kemungkinan 8 kelas atau 9 kelas. Maka catatan-catatan jurnal yang dilakukan oleh guru itu adalah kasus-kasus ataupun prestasi-prestasi yang memang sangat menonjol yang dimiliki oleh siswa. Tidak semua siswa dinilai. Itu ya. Terus kemudian penilaiannya melalui apa? Penilaiannya melalui observasi. Ya, guru mengamati keseharian yang dilakukan oleh siswa baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Tentunya sesuai dengan jangkauan guru, tidak tahu-tahu guru datang ke rumah kemudian melakukan observasi terus-menerus. Itu ya. Nah, terus kemudian apalagi selain menggunakan jurnal atau model observasi. Maka yang kedua ada modelnya atau model penilaian menggunakan penilaian diri ataupun penilaian antar teman. Contohnya seperti ini.
Penilaian diri, contoh nomor pertanyaan ya atau tidak. Saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Kalau penilaian diri, yang menilai adalah siswa itu sendiri. Saya melaksanakan itu enggak. Atau saya sholat 5 waktu tepat waktu, ya enggak, dan seterusnya. Nah, berbeda dengan penilaian antar teman. Kalau penilaian antar teman, yang menilai adalah temannya. Teman saya selalu sholat 5 waktu, enggak. Teman saya berani mengakui kesalahan atau tidak. Nah, itu termasuk bagian dari penilaian antar teman. Kalau penilaian diri berarti saya menilai diri saya sendiri. Tetapi dua instrumen ini kadang-kadang juga tidak begitu kuat. Yang paling kuat adalah observasi atau jurnal sikap yang dimiliki oleh seorang guru. Nah, terus kemudian pengetahuan apa saja tesnya? Bisa 3 model ini, jenis tes tertulis, kemudian lisan, tertulis jelas ya, mau pidana, mau orang yang menjodohkan dan seterusnya. Terus kemudian yang kedua adalah lisan. Lisan biasanya bisa hafalan, bisa modelnya wawancara berkaitan dengan suatu materi tertentu, bisa mereview buku bacaan dan seterusnya. Terus kemudian yang ketiga penugasan atau tugas yang dilaksanakan dalam tempo waktu yang telah ditentukan oleh seorang guru. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Maka penilaian keterampilan itu ada 4 jenis. Yang pertama praktek, jelas ya. Praktek itu melakukan suatu, nah, itu adalah praktek. Atau kemudian memperagakan suatu hal. Sebenarnya dalam bidang ibadah berarti melaksanakan sholat. Atau dalam bidang akhlak berartinya mampu mengucapkan atau menyampaikan pernyataan yang baik kepada orang lain, praktek. Itu ya. Terus kemudian produk itu berartinya merupakan hasil karya yang tepat guna, alias bisa bisa digunakan, bisa difungsikan dalam kehidupan sehari-hari, itu produk. Terus kemudian proyek itu hampir sama dengan produk, tapi tidak semua proyek itu akan menghasilkan produk. Proyek itu bisa siswa menyelesaikan suatu tugas-tugas tertentu yang ditugaskan oleh guru dengan waktu yang temporal atau waktunya sudah ditentukan oleh guru dan kadang-kadang juga perintahnya seperti apa, step-stepnya juga disampaikan oleh seorang guru. Adapun yang terakhir adalah portofolio. Nah, portofolio ini adalah kumpulan dari berbagai karya yang dimiliki oleh siswa, baik itu berupa produk maupun tugas-tugas yang dikerjakan oleh siswa. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Nanti silahkan untuk teman-teman bertanya di kolom link, terus kemudian silahkan untuk menyelesaikan RPP sampai dengan akhir, sampai dengan penguasaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wabillahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.